Yang kami hormati, Dekan Fakultas Teknik, Bapak Zainal Arifin MKom. Yang kami hormati, Kaprodi Teknik Informatika, Bapak Abdul Wahab Sya'roni MKom. Yang kami hormati, pemateri pada pagi hari ini, yakni Kak Rian Hidayat. Yang kami hormati, Ketua BEM, DPM, dan Himatika Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid. Panitia yang berperan penting dan kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada Zoom meeting di pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara ini dengan lancar. Yang kedua, sholawat dan salam selalu kita curah dan limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari akhlak yang buruk menuju kebaikan seperti yang kita pegang pada saat ini. Kami di sini selaku Master of Ceremony ingin membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Menuju acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unuja. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, acara inti, yaitu webinar Karir in Cyber Security. Acara kelima, pemberian cindera mata. Dan acara terakhir ialah penutup sekaligus doa. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Acara kedua ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unuja. Kamilah putra putri Unuja, berdiri dan mengabdi untuk bangsa, setia berbudi luhur, mengamalkan Tridharma, menjunjung tinggi nilai Pancasila, pantang lelah berjuang, menepati amanah, penerus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nurul Jadid alma
tercinta, tempat jiwa raga kami ditempa. Harumlah namamu, lestari sepanjang masa, jadi rahmat bagi alam semesta. Kami putra-putrimu dengan tekad membaca, siap sedia untuk selalu membela. Unuja, namamu terpatri di relung sanubariku. Jayalah kampusku, jadilah kau terang cahaya baru, unggul dan inovatif serta berkeadaban dalam pengembangan pengetahuan. Lahirkanlah sarjana yang utama, berakhlak mulia, berilmu, berguna. Beranjak pada acara ketiga ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia. Pada Saudari Subaidah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa jami'in, amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Zuri Zaini BA selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Yang terhormat Kepala Pesantren sekaligus Rektor Universitas Nurul Jadid Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Bapak Zainal Arifin MKom. Yang saya hormati Kaprodi Informatika Bapak Wahab Sya'roni MKom. Yang saya hormati penyaji hari ini Kak Rian Hidayat. Yang saya hormati seluruh undangan yang hadir pada hari ini, yang mana saya tidak bisa menyebutnya namanya satu persatu. Yang saya hormati rekan-rekan panitia dan semua peserta yang sudah hadir di acara kali hari ini. Saya sebagai pemrogram panitia akan melaporkan. Yang pertama, webinar ini dengan tema Cyber Security, acara yang digelar pada hari ini akan dihadiri 100 lebih peserta dari setiap prodi Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid. Kemudian saya berharap kepada rekan-rekan yang ada di sini semoga bisa mendapatkan manfaatnya bersifat praktis maupun non-praktis. Seperti terima kasih juga kepada panitia yang telah ikut berpartisipasi untuk mensukseskan acara hari ini. Mungkin tidak panjang lebar, itu saja yang bisa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti, webinar Karir in Cyber Security. Kepada Saudari Ati Mutmainah,
Selaku moderator, kami persilakan untuk mengambil alih acara. Baik, sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Baiklah, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu sesi pematerian pada pagi hari ini. Webinar ini akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pematerian dan yang kedua adalah tanya-jawab. Topik webinar yang akan kita bahas ialah Career in Cyber Security, yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, Kak Rian Hidayat. Kak Rian saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Teknik Informatika di Universitas Nurul Jadid dan juga merupakan lulusan SMK Nurul Jadid dan SMP Negeri 3 Gending. Narasumber kita juga memiliki pengalaman dan keterlibatan di dalam dunia organisasi, seperti yang pertama, anggota Badan Eksekutif Mahasiswa UNUJA, yang kedua, pernah mengikuti program Kampus Merdeka, yakni Kampus Mengajar, dan yang ketiga, sebagai mentor teknis di IBM Akademi Hybrid Cloud dan AI. Kalian juga memiliki beberapa keahlian. Yang pertama, bahasa pemrograman Python dan PHP, web development, problem solving, komunikasi, leadership. Kalian juga memiliki sertifikat dari Red Hat Certified System Administrator, kemudian Python for Data Science, dan yang terakhir, Enterprise Design Thinking Practitioner. Sebelum kita memasuki pematerian, izinkan saya membacakan tata tertib dalam webinar kali ini. Yang pertama, saat bergabung di room Zoom, peserta dimohon untuk merename nama akun dengan format nama underscore instansi atau prodi. Yang kedua, peserta wajib on cam dengan menggunakan virtual background dan tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menggunakan fitur raise hand untuk berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab, dan mohon tunggu hingga saya memberikan izin sebelum bertanya. Atau peserta juga bisa menuliskan pertanyaan dengan format yang jelas di kolom chat dengan format nama underscore prodi underscore pertanyaan. Yang keempat, peserta wajib membuat rangkuman selama pematerian berlangsung sebagai syarat pengisian absensi. Yang kelima, peserta wajib menyediakan bukti kehadiran ketika mengikuti webinar. Dan yang terakhir, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur sesi webinar. Baiklah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu Kak Rian. Selamat pagi Kak Rian. Selamat pagi, teman-teman. Oke, karena Kak Rian sudah berada di antara kita, langsung saja mari kita mulai pematerian pada pagi hari ini. Kepada Kak Rian, dipersilahkan. Sebelumnya sebentar ya, teman-teman. Aku ada masalah ya. Oke, apa suara aku udah kedengeran? Oke, suara aku ada nggak, guys? Ada. Ada Kak. Oke. Sebelumnya aku mohon maaf ya untuk kamera aku ada masalah teman-teman di laptop aku. Jadi nggak bisa jadi aku pakai dual device gitu. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat panitia yang udah berkenan untuk mengundang aku, dan terima kasih juga untuk para dosen juga karena udah ngasih kesempatan buat aku buat teman-teman mengenai dunia cyber. Oke, mungkin sebelum mulai ke situ ya, aku pengen disclaimer dulu teman-teman. Tema kali ini adalah karir in cyber security ya, teman. Jadi yang pengen aku disclaimer adalah aku bukan orang yang terjun langsung di dunia cyber security, bukan ya teman-teman. Jadi sebelumnya kenalin, aku Rian Hidayat. Jadi aku itu saat ini masih menempuh pendidikan di semester 7 ya di Universitas Nurul Jadid, sama kayak kalian mungkin ada beberapa teman aku juga di sini. Lalu aku juga sambil bekerja ya teman-teman, yaitu di IBM Academy, yaitu ada di Batam teman-teman.
di mana itu bergerak di bidang akademi, yang mana aku adalah seorang technical mentor di sana, yaitu hybrid cloud and AI, teman-teman. Nah, mungkin sisi yang bakal aku sharing di sini itu dari sudut pandang orang yang beberapa kali menyampaikan materi cyber kepada beberapa student di sana, teman. Jadi mungkin ada beberapa mungkin seperti pertanyaan entah yang mungkin bersifatnya teknikal yang gak mampu aku jawab nantinya. Oke. Nah, mungkin kalian bisa nih untuk connect ya di LinkedIn aku. Kalian bisa share di LinkedIn yaitu Rian Hidayat, teman-teman, atau di Instagram aku juga nih, guys. Itu Rian Hidayat atau Mas Dian 19 underscore, teman. Oke, boleh di next. Oke, belum masuk ke karir in cyber nih. Udah pada tahu belum apa itu cyber security, teman? Mana nih, guys? Pesertanya ada 100 ya, 102. Belum, Kak. Belum Oke. tahu. Tahu Kak, tahu. Masih awam, Kak. Masih awal. Masih Oke. maba, Kakak. Masih maba. Bocil. Oke. Sepertinya banyak suhu yang merendah ya di sini. Oke, teman-teman. Jadi cyber security kan cyber ya atau dunia maya, dan security atau keamanan dunia maya ya, teman-teman. Boleh di next. Oke, jadi sebelum masuk ke karir in cyber, kita harus tahu dulu nih apa itu cyber security, teman-teman. Jadi kalau menurut pengertiannya di sini, teman-teman, cyber security adalah praktik melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari ancaman serangan atau gangguan yang berasal dari dunia maya atau lingkungan digital, teman-teman. Tujuan dari keamanan cyber adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang disampaikan, diproses, atau ditransmisikan melalui berbagai perangkat dan jaringan komputer. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin cyber security itu luas banget ya. Ada yang secara langsung terjun di jaringan, ada di perangkat kerasnya juga. Karena cyber security, teman, itu banyak banget pembagiannya ya. Kalau kita bahas satu-satu nih, kalau cuman 2-3 hari itu nggak selesai, guys. Jadi banyak banget. Jadi pengertian yang di sini adalah pengertian umum, teman-teman, dari cyber security itu di sini. Oke, boleh di next. Nah, di dunia cyber security itu sendiri ada 3 hal penting, teman-teman, yaitu CIA threat. CIA sendiri yaitu C-nya adalah confidentiality, integrity, dan availability, teman-teman. Nah, ini adalah hal penting di mana mungkin setiap bidang atau setiap perusahaan itu udah harus allow atau udah harus menerapkan 3 hal ini. Yaitu yang pertama, confidentiality adalah kerahasiaan data ya, guys. Jadi di mana setiap perusahaan sudah menggunakan protokol tertinggi, teman-teman, terhadap data-data mereka. Contohnya adalah bagaimana kita menerapkan teknologi-teknologi terbaru untuk menyimpan data-data kita, teman-teman. Jadi sekarang itu, teman-teman, selain kalau kita ngomongin apa yang berharga untuk kita kan kita bilang uang ataupun kalau di dunia emas gitu ya, karena ada nilainya, teman-teman. Namun kalau sekarang, teman-teman, yang paling berharga mungkin bagi umat manusia ya itu adalah data, guys. Karena setiap waktu data itu diproses di mana-mana, teman-teman. Entah data apapun itu, data transaksi keuangan, semuanya, teman-teman. Data itu sangat mahal, guys. Bahkan kalau kita ngomongin data ya, jadi di dark web, teman-teman, itu penjualan data itu banyak banget, guys. Seperti kredit card, terus data-data penduduk, teman-teman. Itu banyak disebarluaskan, teman-teman, di suatu negara tertentu. Dan yang kedua adalah integrity, guys. Nah, integrity itu adalah datanya udah teruji, teman-teman. Maksudnya teruji di sini adalah
setiap perusahaan itu harus memastikan semua data yang mereka miliki itu data real atau data yang belum termodifikasi. Maksudnya adalah data yang emang data dari perusahaan itu, teman-teman. Jadi belum ada campur tangan dari pihak luar, guys. Jadi setiap data yang kita miliki itu harus benar-benar bersih, clean dari susupan-susupan tertentu, teman-teman. Gitu. Karena ada beberapa kan jenis serangan itu yang eh, biasanya memodifikasi sebuah data tertentu yang mana nantinya itu bakal dikirim ke korban sehingga ketika korban memiliki data tersebut maka dia bakal memicu sebuah virus ataupun malware, teman-teman. Mungkin akhir-akhir ini marak ya seperti undangan yang dikirim melalui WhatsApp ya, teman-teman. Tapi bentuk kalau di tampilannya itu adalah PDF, guys. Cuman untuk extensionnya sendiri itu adalah APK, teman-teman. Jadi ketika kita download itu secara tidak langsung dia bakal tertanam atau terinstall, teman-teman, di handphone kita dan itu bakal menyebarkan sebuah malware biasanya seperti itu, teman. Dan itu marak ya akhir-akhir ini, teman-teman. Ada undangan pernikahan biasanya atau biasanya mengaku-ngaku sebagai kurir, teman-teman. Jadi mengaku-ngaku sebagai kurir di JNT atau sejenisnya, dia bakal ngirimkan sebuah kayak nota gitu. Nah, itu nota disuruh cek tuh ke korban, teman-teman. Nah, ketika kita cek itu, kalau kita belum aware nih terhadap cyber security ataupun jenis-jenis serangan tertentu, kita bakal menganggap itu sebagai PDF biasa, teman-teman. Jadi kita belum perlu nih, cuman PDF biasa. Jadi kita klik nih. Ternyata yang dikirim adalah sebuah virus. Lalu yang terakhir itu adalah availability, teman-teman. Jadi dalam sebuah perusahaan kan kalau kita contoh nih, kita bergerak di bidang finansial kayak gitu ya, atau manufaktur ataupun apapun itu ya. Di sebuah perusahaan tertentu itu kan pasti memiliki sebuah server ya, atau web server. Kalau di untuk webnya ada pasti ada web server. Jadi bagaimana sebuah perusahaan sudah mengoptimalkan penggunaan servernya, teman-teman. Jadi penggunaan servernya maksudnya gimana? Jadi apakah ketika kita menggunakan sebuah website, apakah server tersebut sudah mendukung nih untuk apa ya? Untuk sanggup menahan beban, teman-teman. Gitu. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mendapat sebuah, kalau kita ngomongin web server ya, jadi kalau di web server itu biasanya yang umum ya untuk serangan itu ada namanya DDoS, teman-teman. Nah, kalau DDoS kan jenisnya adalah mengirimkan sebuah request ya yang berurutan dan sangat banyak jumlahnya, teman-teman. Sehingga membuat server itu tidak sanggup atau down, teman-teman. Nah, ketika server itu down, maka disitulah para penyusup itu masuk, teman-teman. Jadi memanfaatkan celah server yang tidak sanggup tersebut, teman-teman. Maka di sebuah perusahaan CI ini menjadi cukup penting ya, karena ini faktor sebuah faktor penilaian nih, apakah sebuah company sudah menerapkan implementasi sebuah cyber security dengan kompleks atau bukan. Jadi kalau ketiganya ini udah terpenuhi, maka bisa dibilang keamanan yang udah diterapkan di sebuah perusahaan cukup bagus, teman-teman. Namun ya perlu digarisbawahi ya, cukup bagus bukan berarti tidak tertembus ya, teman-teman. Karena semakin tinggi teknologi, para peretas atau hacking ya, itu biasanya satu langkah lebih maju, teman-teman. Satu langkah lebih maju, sehingga tetap saja ketika ada sebuah teknologi baru, mereka sudah lebih aware lebih dulu. Jadi mereka udah mencari tahu, mempelajari, bahkan mempelajari sistem tersebut, sehingga mereka menemukan celah-celah baru. Sebelumnya aku mau kalau ada suara motor atau mobil karena aku benar-benar di pinggir jalan, teman-teman. Boleh di next berarti. Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat ya, teman-teman. Nah, di dunia cyber sendiri nih, di cyber security itu ada frameworknya juga ya, teman. Apip. Apip.
Oke, aku lanjut ya. Jadi di dunia cyber sendiri, teman-teman, di dunia cyber security ada frameworknya juga, yang mana itu ada 5 ya. Yang pertama adalah identify, teman-teman. Yang kedua ada protect, ada detected, ada respondent, ada recover. Nah, di mana urutan teratasnya itu berada di identify, teman-teman. Nah, habis ini aku bakal jelasin sebuah SOC ya, atau Security Operational Center ya, teman-teman. Nah, biasanya framework kayak gini, teman-teman, itu diterapkan di SOC, teman-teman. Yang pertama adalah mengidentifikasi, teman-teman, apakah ada sebuah serangan ataupun hal-hal yang mencurigakan terjadi. Jadi di dalam sebuah company besar, biasanya yang teman-teman, pasti mereka memiliki tim-tim ini, guys. Jadi ini terbagi jadi 5 tim, tuh. Yang mana identify itu tugasnya adalah mengidentifikasi, teman-teman, apakah ada hal yang tidak seharusnya terjadi, teman. Lalu protect, teman-teman. Nah, di protect itu yaitu apakah yang tadi yang sebelumnya aku jelasin, hal yang tidak diinginkan itu terjadi itu mengancam atau tidak, teman-teman. Nah, ketika itu mengancam, maka tim protect itu bakal bertugas, teman-teman, bagaimana dia mengamankannya, teman. Jadi entah itu dengan memutus sebuah jaringan atau mematikan jaringan atau bahkan mematikan sebuah server itu sendiri, teman, di bagian tim protect. Lalu, nah, di tim di identify ini biasanya itu dikenal dengan L1 atau level 1, teman-teman. Nah, dan protect itu biasanya dikenal dengan level 2, teman-teman. Jadi udah naik lagi. Karena kan di identify ini biasanya nggak semua hal-hal yang mencurigakan itu termasuk sebuah serangan cyber, guys. Jadi ada beberapa emang kasus yang mana contoh ada traffic tinggi nih yang tidak lumrah misalnya. Nah, itu nggak bisa langsung semata-mata kita identify sebagai sebuah serangan, teman-teman. Kadang itu memang di dalam identify itu sendiri mereka udah menerapkan beberapa rule. Kalau rule ini belum tercapai maka belum termasuk sebuah serangan cyber. Baru kalau udah tercapai maka dia bakal masuk ke dalam protect. Nah, lalu yang ketiga ada responden, teman-teman. Jadi bagaimana di responden ini bertugas, teman-teman. Itu kalau kalian lihat di responden itu tersendiri, itu ada panah ya, panah hitam Ya. ke atas dan ke bawah. Karena nyoro webinarnya. Nah, maksudnya apa? Jadi di responden itu sendiri, teman-teman, dia bakal merespon apakah serangan tersebut membahayakan atau tidak ya. Kalau membahayakan, maka ya yang seperti tadi, teman-teman, dia bakal melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan pencegahan, teman-teman. Nah, lalu yang panah ke bawah lagi, yang mengarah kepada attacker, biasanya responden ini bakal melihat, cuman sebatas melihat ya, siapa sih penyerangnya tersebut kayak gitu. Nah, tapi hanya penilaian dasar saja, teman-teman. Baru untuk yang keempat itu ada detected, teman-teman. Nah, tugasnya seorang detected itu adalah untuk mencari tahu nih, teman-teman, siapa sih penyerang tersebut, entah itu dari IP-nya berapa, port yang mereka lewati itu apa, teman-teman. Jadi mereka bakal mengidentify apa saja yang sudah disusupin atau segala macamnya. Nah, baru nih yang terakhir, teman-teman. Jadi yang terakhir itu ada recover. Jadi bagaimana kita mengembalikan data-data yang udah dicuri, teman. Atau mengembalikan atau mengamankan juga ya. Biasanya di sini ini terkenal dengan namanya tim digital forensik, gitu. Jadi mereka yang bakal mengidentifikasi semuanya dari semua hal yang terjadi, teman-teman. Kenapa sih serangan ini bisa terjadi? Apa yang mereka ambil? Kerugiannya bagaimana? Nah, itu semua ada di recover, teman-teman. Oke. Jadi ini ya siklus dari serangan cyber itu tuh sendiri, teman-teman. Tapi ini cuman framework tertentu ya. Ini masih banyak lagi framework-framework
serangan dunia cyber teman-teman kayak gitu. Cuman ini yang umum, yang biasanya diterapkan di beberapa company di sebuah SOC atau Security Operational Center. Oke, boleh di next. Nah, ini ada beberapa top cyber security threat ya. Jadi beberapa serangan nih yang umum terjadi teman-teman di masyarakat di sebuah company besar kayak gitu. Yang pertama adalah malware guys. Malware itu banyak jenisnya ya. Termasuk ransomware. Ransomware itu masuk ke malware ya teman-teman. Kalau kalian mungkin ada pengguna BSI di sini, ada nggak guys? BSI, Bank Syariah Indonesia, ada nggak teman-teman? Ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Eh jadi sedikit cerita ya guys. Jadi BSI itu di Mei tanggal 8 ya. Intinya di bulan Mei kemarin teman-teman di 2023 itu terkena ransomware guys. Sehingga semua sistem perbankan mereka itu lumpuh total teman-teman. Dan kemarin itu kalau nggak salah itu selama seminggu. Jadi semua dari mobile banking, banking mereka, bahkan ATM di seluruh Indonesia itu tidak bisa terpakai guys. Karena mereka salah satu center mereka di mana? Di base itu terkena ransomware teman-teman. Kalau dari isu yang beredar itu ada karyawan yang melakukan download ya, download tertentu dan ternyata yang file yang di-download adalah sebuah file yang udah disusupi malware teman-teman, yaitu berupa ransomware. Jadi kita harus sebagai mahasiswa ya khususnya ya. Nah, kita kan sebagai mahasiswa ya. Jadi kita harus udah aware teman-teman kayak tentang apa ya? Serangan dini bisa dibilang. Karena aku cukup banyak melihat ya di grup-grup masih ada aja orang yang share kayak link dana kaget gitu-gitu ya teman-teman, dapat duit segala macam. Nah itu teman-teman ketika kalian coba klik nih, nah lalu kalau kalian coba lihat biasanya itu berupa phishing guys. Jadi belum kalian dapat kalian disuruh masukkan entah nomor handphone, kode OTP, bahkan alamat Facebook atau segala macamnya. Nah hal-hal seperti itu kalian harus aware teman-teman. Nah, itu masuk pada yang kedua teman-teman yaitu phishing. Nah, phishing juga banyak jenisnya seperti yang tadi ya. Ada link-link yang mungkin kalian klik lalu kalian masukkan eh, username dan password kalian entah email ataupun apapun itu. Nah, itu bakal biasanya masuk pada si tas. Lalu yang ketiga ada spear phishing teman-teman. Nah, kalau spear phishing ini sama sebenarnya jenisnya kayak phishing, namun jenisnya itu adalah undangan guys. Biasanya dikirim melalui email, WhatsApp, teman-teman. Biasanya jadi kayak ada iklan-iklan tertentu menawarkan sesuatu yang bisa dibilang tidak sewajarnya ya. Contoh entah iPhone murah ataupun apapun itu, disuruh ngisi data ini segala macam. Nah, itu bisa termasuk spare phishing, teman-teman. Lalu yang keempat, teman-teman, ada man in the middle tag, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat gambarnya itu ada tiga ya. Man in the middle atau orang yang ada di tengah, teman-teman. Jadi apa ya kasusnya itu mungkin paling simpel adalah ketika kita melakukan chatting ataupun ya chatting antara orang si A dan si B. Nah, ternyata di tengah-tengah kita itu ada si C. Maksudnya apa? Jaringan yang kita gunakan untuk melakukan komunikasi itu sudah disadap, teman. Jadi contoh si A mengirimkan pesan, "Halo, selamat pagi." Ternyata selama pengiriman sama si B itu udah dimodifikasi, guys. Sehingga yang sampai pada si B itu bakal halo selamat siang atau halo selamat malam, teman. Entah datanya yang bakal dirubah seperti itu. Itu man in the middle tag, teman-teman. Nah, yang kelima itu ada denial of service atau DOS ya. DOS itu selama ini ya, seperti yang aku jelasin tadi ya, teman-teman. Sama kayak di DOS. Cuman kalau DOS itu sifatnya lebih personal ya, atau bisa dibilang penggunanya itu hanya menggunakan beberapa device saja atau
Untuk paman ya, nanti aku jawab ya. Oke, untuk DOS sendiri aku lanjut ya teman-teman. DOS itu sama ya seperti di DOS, cuman kalau di DOS itu emang lebih tinggi, biasanya penggunanya itu lebih banyak. Maksudnya pengguna adalah contoh IP yang digunakan itu lebih banyak, ataupun device yang digunakan itu lebih banyak, sehingga jumlahnya itu bisa puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu teman-teman. Cuman kalau denial of service itu biasanya lebih kecil guys, karena biasanya sifatnya personal atau perorangan teman, kayak gitu. Nah, lalu yang ke berapa nih? Kelima, keenam ya, yaitu SQL injection teman. Mungkin ini nggak asing ya buat kita SQL injection. Eh, kita nih ya sebagai rakyat informatika teman-teman atau RPL atau lainnya, pasti kan kita berhubungan langsung dengan yang namanya web development teman-teman. Nah, ketika kita berhubungan langsung dengan web development, maka SQL injection itu berkaitan erat guys. Jadi metode yang digunakan oleh SQL injection itu sendiri teman-teman, itu biasanya menyuntikkan sebuah query tertentu di sebuah form yang udah kita buat teman-teman. Contoh form login ya. Kalau kita login biasa kan ya udah kita masukkan user dan passwordnya, terus udah masuk kayak gitu kan. Nah biasanya kalau para attacker itu biasanya di form itu mereka bakal kasih sebuah script atau sebuah perintah yang emang nggak umum kita gunakan kayak gitu. Nah ketika itu berhasil biasanya itu biasanya teknologi kalau yang nggak udah kalau yang terbaru sekarang untuk SQL injection rata-rata bisa diantisipasi ya. Cuman kalau kita menggunakan teknologi yang cukup lama, biasanya kita sebagai developer nggak aware ya teman-teman untuk melakukan protect di bagian form tersebut. Lalu yang terakhir DNS tag teman-teman. Aku kurang familiar ya sama DNS tag teman-teman. Cuman kalau di DNS tag itu seperti apa ya? Mungkin kalau kali dia bisa apa ya? Biasanya ini merubah DNS kita ya. Mungkin bisa diberatkan kalau kita kayak nonton film bajakan ya mungkin ya. Karena kan banyak iklan-iklan ya. Ketika kita ngeklik satu satu kali kita bakal diarahkan kemana, diarahkan kemana. Nah, bisa dibilang itu sebenarnya nggak semua kayak gitu termasuk di Nasdaq ya enggak ya. Cuman ada beberapa itu yang emang DNS-nya dirubah lalu disupi atau Bisa. itu ya beberapa top cyber threat. Cuman emang yang impact-nya paling besar itu rata-rata adalah sebuah ransomware teman-teman. Karena kalau ransomware itu bahkan mengunci perangkat keras kita ya guys. Contoh satu laptop nih terkena ransomware. Nah itu biasanya udah kayak nggak bisa kita apa-apain teman-teman. Entah nantinya si penyerang ini bakal biasanya mengirimkan sebuah pesan teman-teman untuk melakukan tebusan atau sekian tebusan sekian berapa gitu ya teman-teman. Kalau kita maka kalau biasanya kalau bayar mereka bakal dikasih sebuah key teman-teman untuk membuka ransomware tersebut. Namun bukan berarti ketika dikasih sebuah key apakah data-datanya kembali ya kembali, cuman bisa jadi di kemudian hari itu bakal terkena kembali teman. Jadi kalau malware ya, kalau malware itu emang dampaknya paling besar guys. Boleh? Boleh? Oke, boleh dilanjut? Oke, teman-teman. Nah, di sini nih ada beberapa rule ya. Bukan rule sih, teman-teman. Jadi pembagiannya ya. Jadi di dalam dunia cyber security itu ada tiga ya, guys. Yaitu ada red team, ada purple team, ada blue team.
sepengetahuan aku teman-teman, di Unuja sendiri itu ada satu orang tuh, dia itu sebagai offensive attack team atau red team ya teman-teman. Jadi dia itu bekerja sebagai pen test atau penetration testing teman-teman di Unuja. Nah mungkin aku bakal jelasin ya satu-satu, tapi secara singkat aja teman-teman. Apa itu red team atau apa itu purple team atau apa itu. Nah mungkin yang pertama ya guys. Jadi red team atau offensive tactic teman-teman. Biasanya red team yang kaitannya erat dengan seorang hacker teman-teman. Kenapa bisa dibilang kaitannya erat dengan seorang hacker? Karena kemampuan seorang red team itu rata-rata yaitu ethical hacking ya teman-teman. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah hacking. Mungkin di sana ada tuh kalian kalau baca kan penetration testing. Nah, penetration testing itu biasanya untuk pengujian ya. Jadi mereka biasanya mencari bug-bug tertentu ketika contoh ada sebuah perusahaan yang mau launching web baru atau mobile app terbaru. Nah, biasanya dari sebelum launching itu biasanya diserahkan kepada penetration testing, teman-teman. Di mana mereka melakukan pengujian kepada web kita ataupun mobile apps kita untuk diuji nih, apakah keamanannya dari segi infrastrukturnya udah memadai belum untuk menangkal semua serangan jenis hacking, teman-teman. Atau bahkan mencari bug-bug tertentu yang mungkin ada. Lalu di bawahnya itu ada black box testing. Nah, black box testing itu sebenarnya ini ada sebuah kalian ya. Jadi penetration testing itu sebuah jobnya, lalu black box testing itu adalah sebuah keahliannya tuh. Maksudnya apa? Jadi black box itu seorang ethical hacking melakukan penetrasi ke sebuah website ataupun mobile apps tanpa adanya dukungan atau support dari si webnya. Contoh maksudnya gini, mereka itu benar-benar melakukan hacking secara kita teman-teman. Atau mereka nggak punya passwordnya, nggak punya username-nya, mereka nggak punya apa-apa teman-teman. Jadi benar-benar buta. Jadi mereka ada satu web, 2G, buta, nah kita harus tembus kayak gitu. Itu black box. Nah sebenarnya di bawah black box itu sendiri ada yang namanya white box. Nah bedanya black dengan white box, kalau white box eh, itu kebalikannya ya. Kalau white box itu udah dikasih nih teman-teman, ada web. Nah, mereka dikasih nih user administratornya ini, user biasanya ini gitu. Kan ada beberapa web yang mungkin punya fitur premium ya. Ada fitur premium, ada fitur biasa. Nah, itu biasanya dikasih nih. Oh, ini untuk user administrator untuk premiumnya kayak gitu. Nah, mereka dikasih teman. Jadi mereka melakukan pentest dari dalam dan dari luar teman. Kayak gitu. Itu banyak lagi ya. Ada social engineering juga, web app scanning, content exploitation teman. Nah, aku mungkin bisa lanjut ya. Kalau dijelasin satu-satu panjang, guys. Jadi nanti kalian bisa baca-baca ya, teman-teman. Nah, lalu sebelum ke purple team nih, nah, aku mau ke blue team dulu, teman-teman. Karena nanti purple team beda, guys. Tingkatannya udah beda, teman-teman. Jadi blue team, teman-teman, yaitu defensive protect team. Jadi artinya adalah pertahanan ya. Jadi di dalam blue team itu sendiri biasanya inilah yang company punya, teman-teman. Tapi yang aku jelasan tadi di awal yaitu SOC teman-teman atau Security Operational Center guys. Nah itu biasanya kerjanya Blue Team teman-teman. Jadi kerjanya Blue Team yaitu menganalisis, mengidentifikasi, menjaga atau membuat rule atau benteng tertentu dari sebuah sistem teman-teman. Dan ketika mungkin nih ada celah serangan teman-teman di sebuah company yang memiliki sebuah Blue Team, nah mereka juga tugasnya adalah menutup celahnya tersebut teman-teman. Nah, di SOC sendiri ya, itu ada infrastruktur security, teman-teman. Nah, infrastruktur security yaitu ya tadi ya, itu pembahasannya bagaimana sebuah perusahaan yang udah emang benar-benar menerapkan sebuah cyber security penuh, ya dari segi infrastrukturnya aja itu harus apa? Harus udah low, teman-teman, atau udah harus
emang benar-benar teruji dan aman, teman. Jadi yang menyiapkan itu semuanya Blue Team, teman-teman. Lalu ada damage control. Nah, damage control itu maksudnya ini ketika kita terdapat serangan mungkin ya. Jadi damage yang dihasilkan dari penyerangan itu bagaimana dikontrol atau di-cut, teman-teman. Contoh, ketika kita ada sebuah serangan ransomware nih di satu laptop. Nah, ketika laptop tertentu kena serang, mau nggak mau kita harus memutus jaringan yang terhubung ke laptop tersebut, teman-teman. Agar apa? Agar kerusakan yang ditimbulkan itu tidak menyebar lebih luas ke laptop-laptop yang lain. Kayak gitu. Karena biasanya kan kalau laptop-laptop perusahaan terhubung lewat jaringan ya, guys. Nah, itu bisa menjadi celah juga, teman-teman. Nah, itulah tugasnya Blue Team untuk mengontrol, yaitu di bagian damage control. Lalu ada IR ya, Incident Respondent, teman-teman. Itu yang aku jelaskan tadi. Mungkin Incident Respondent tuh kalau di dunia nyata bisa dianalogikan sebagai pemadam kebakaran, guys. Nah, kalau ada kebakaran kan, pemadamnya datang lalu madamin api. Nah, itu contoh simpelnya kalau Incident Respondent, teman-teman. Dan ini ya juga operational security juga itu penjelasannya yang tadi ya sebenarnya, yang kalau kalian di framework itu ya. Nah, itu sebenarnya itu miliknya seorang Blue Team, teman-teman. Oke, mungkin yang terakhir nih, yaitu Purple Team, guys. Nah, Purple Team ini bisa dibilang eh, cukup apa ya, bisa dibilang ya tinggi ya, teman-teman. Karena menjadi seorang Purple Team, kita harus dan sebagai Blue Team dan pemikiran sebagai Red Team. Nah, kalau kalian cek tuh ada red and blue skill testing. Jadi kita punya keduanya, teman. Jadi udah red team dan blue team dijadikan satu jadi purple team. Jadi pemikirannya itu udah ini ya, udah di luar Nurul. Nah, dan biasanya teman-teman, seorang purple team itu biasanya selalu selangkah lebih maju dari seorang development, teman-teman. Developer ya, contoh ada orang yang mengembangkan sebuah aplikasi ya. Biasanya purple team itu udah melakukan pengujian kepada teknologi-teknologi terbaru, teknologi-teknologi yang dipakai terbaru itu hanya udah melakukan pengujian. Jadi mereka bakal mengetahui nih kalau kita menggunakan teknologi ini, celahnya bakal di sini. Kalau kita menggunakan teknologi satu, celahnya bakal di sini kayak gitu. Jadi mereka itu udah selangkah lebih banyak. Nah, boleh dilanjut? Nah, ini teman-teman, ini adalah salah satu ruangan ya, yaitu di IBM Putri itu ada di. Nah, ini kayak gini ya teman-teman. Ini dari SOC ya, Security Operational System, teman. Jadi mereka itu udah terbagi di beberapa tim, mereka mengawasin, teman-teman. Oke, boleh dilanjut. Next. Nah, ini ya untuk security operational system yang aku sebut tadi itu adalah lokasi atau tempat profesional keamanan memantau dan melindungi sebuah aset investasi penting di seluruh fungsi bisnisnya seperti keuangan, operasi, penjualan, pemasaran dan sebagainya. Karena apa ya? Tapi teman-teman perlu digarisbawahi. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena apa ya? Jujur teman-teman untuk software yang digunakan di dalam sebuah security operational center itu benar-benar mahal ya teman-teman kayak gitu. Mungkin ada beberapa yang free atau gratis, cuman itu jarang loh. Dan biasanya fitur-fitur yang ditawarkan juga bagus. Kalau kalian mungkin penasaran itu kalian boleh searching ini ya, QRadar CM teman. QRadar CM. Nah, di QRadar CM itu adalah salah satu software untuk SOC teman-teman. Jadi mereka itu melakukan pemantauan dari sebuah
threat. Contoh, ada sebuah website nih, udah connect dengan QRadar scam ya. Nah, ketika ada serangan tertentu di sebuah website ini, maka QRadar itu bakal mendeteksi dini, teman-teman. Karena di dalam QRadar itu ditanamin rule, teman-teman. Mungkin kalau kalian pernah dengar brute force ya, brute force itu biasa jenis serangannya yang masuk nih pada sebuah form login. Nah, kita udah tahu nih username, cuma passwordnya nggak tahu. Nah, itu biasanya menggunakan script, ada ribuan password di situ yang bakal diulang-ulang. Nah, biasanya kalau di QRadar itu bakal ditanamin rule. Entah berapa kali pengolahan. Contoh, kita tanamnya di 100 kali. Ketika ada sebuah user yang sama, masuk berkali-kali dengan jangka waktu yang pendek, teman. Lalu udah nyampe nih 100. Maka si QRadar bakal mengirimkan peringatan, teman-teman, bahwa ada jenis serangan brute force. Atau jamnya kita tinggal apa ya? Kita tinggal tentuin nih rule-nya yang bakal kita pakai di dalam QRadar itu gitu. Boleh dilanjut? Nah, ini associate team dan role dan responsibility. Sebenarnya ini yang aku jelasin tadi ya, yang ada di blue team, teman-teman. Ada incident respondent ya, itu adalah configure dan monitor security tools. Jadi kalau aku tadi analogikan sebuah QRadar ya, jadi yang berfungsi untuk mengawasin, memonitoring, mengkonfigurasi sebuah rule-nya itu ya seorang incident respondent, teman-teman. Di sana juga ada identify threat atau mengidentifikasi sebuah threat yang berlangsung, teman. Lalu security investigator, ya namanya security investigator. Jadi menginvestigasi, teman-teman, apa yang terjadi. Identify affected host and device. Jadi mengidentifikasi nih apakah device dan host yang sudah ada aman nggak, gitu. Lalu ada evaluation running and terminate proses. Jadi ketika ada sebuah proses yang terjadi nih di sebuah mungkin server ya, waduh ini prosesnya nggak janggal nih, atau bisa dibilang bukan proses yang umum nih, ya mereka bisa menterminate itu atau mendestroy proses tersebut, teman-teman. Lalu ada advanced security analyst. Nah, dari advanced security analyst ini biasanya ketika ada sebuah jenis serangan baru yang terjadi, nah itu biasanya mereka bakal mengidentifikasi atau mempelajari nih jenis serangannya. Lalu SOC manager. Nah, SOC manager itu yang memanajemen orang-orang yang ada di SOC. Lalu security engineer dan arsitek ya. Dan mereka yang memahami betul arsitektur yang ada di dalam sebuah SOC team, teman-teman. Nah, di dalam SOC team ya. Jadi kalau kita ngomongin cyber security, guys, kalau kalian cari-cari nih, sebenarnya banyak forum ya. Kalau kalian buka, biasanya jenis serangan terbaru yang udah terjadi itu biasanya dipublish banyak kali. Karena cara paling gini ya untuk mengurangi nih dampak dari siklus sebuah cybercrime, teman-teman, adalah dengan menyebarkan informasi seluasnya, guys. Contoh, si A kemarin terkena ransomware karena dia download di situs ini. Lalu dibagikan di sebuah community, teman-teman. Maka dia itu bakal semua pengguna kan yang masuk dalam komunitas tersebut bakal membaca nih, oh ternyata download di sana bahaya gini gini gini. Itu ada termasuk evaluasi dini untuk sebuah cybercrime, teman. Oke, boleh di next. Oke, thank you, teman-teman. Jadi itu ya sedikit penjelasan terkait cyber security ya. Mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman. Oke, terima kasih Kak Rian atas pematerian yang sangat informatif. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi di sini kita akan membuka pertanyaan sebanyak 4, 2 dari fitur chat dan 2 dari raise hand.
Di sini saya sudah ada pertanyaan pertama dari Paman dengan pertanyaan bagaimana kita aware dengan celah-celah malware untuk masuk jika masih menggunakan aplikasi-aplikasi bajakan ke web streaming ilegal dan lain-lain yang bisa menjadi celah masuknya malware. Oke, silahkan kalian bisa langsung dijawab. Oke, sebenarnya kalau dapat pertanyaan dilema ya. Di sisi lain, alasan kita biasanya menggunakan sebuah aplikasi bajakan ya, atau website streaming ilegal adalah karena kita ya kurang dana ya untuk membeli software atau alamat streaming yang emang benar legal ya teman-teman. Jadi mungkin apa ya kalau jawaban sepertinya harus kesadaran dini ya teman-teman. Jadi mungkin bisa perlahan nih beralih teman-teman. Jadi dari penggunaan aplikasi-aplikasi bajakan ke dalam penggunaan aplikasi-aplikasi open source teman-teman. Ilmu maleng. Nah, kenapa open source? Karena open source adalah mungkin yang paling ini ya. Open source itu mungkin solusi paling minim ya kan. Karena ya yang kita tahu ya kalau open source itu rata-rata gratis dan jenisnya itu emang terbuka teman. Contoh mungkin kalian ada yang pakai Windows. Eh, Beberapa mungkin softwarenya ada yang bajakan segala macam. Mungkin bisa beralih nih dengan software yang serupa yang jenisnya open source. Atau mungkin ada yang masih pakai Windows bajakan. Nah, bisa nih teman-teman beralih mungkin ke Linux ataupun segala operating system semacamnya. Oke, apa udah terjawab nggak nih dari Paman? Namanya Paman. Oke, terima kasih kata Paman Kak. Jadi sudah terjawab. Lalu berikutnya pertanyaan yang kedua Kak. Ada dari Adip Muhammad Zain dengan pertanyaan bagaimana developer mengantisipasi sel backdoor yang saya upload ke database-nya dalam salah satu kerentanan yang dan saya hidden. Oke, betul ya. Oke, kalian silahkan bisa. Oke, mungkin ada beberapa ya sebenarnya. Pertama yaitu penggunaan firewall. Jadi penggunaan firewall ya. Jadi firewall itu kan digunakan untuk biasanya memblokir ya akses-akses yang tidak memiliki izin teman-teman. Jadi firewall itu sendiri kan jenisnya ini ya. Gimana ya jelasin? Jadi firewall itu biasanya membatasi nih. Contoh ada sebuah website nih di sebuah folder tertentu nih. Mereka itu udah biasanya di setiap folder-foldernya itu ada namanya apa ya aku lupa nih teman. Cuman mereka itu udah di labelin teman-teman. Siapa yang bisa akses ini, siapa yang bisa masuk ke sini. Nah, ketika orang yang emang benar punya akses itu, maka dia bisa masuk kayak gitu. Jadi penggunaan firewall ya itu penting. Lalu mungkin pemindaian ini ya database secara berkala teman-teman. Kalau misalnya ya, gini Kak, contoh kasus ya, kemarin saya upload akses ke web sembarang lah gitu. Nah, akses itu yang harusnya bisa dibuka malah blank. Maksudnya filenya itu terupload, tetapi isinya itu kosong, auto delete gitu. Oke, menarik. Kalau boleh tahu itu ngupload apa ya? Di mana gitu tempatnya? Saya ngupload shell backdoor di website apa ya? Website teman saya. Dia buat website, terus saya coba ada uploader nih, lalu saya upload akses backdoor. Oke. Ya, terus saya buka itu gini Kak. Pertama saya refresh terus, itu bisa pakai shell bypass. Ya. Jadi apa ya? Akses itu auto delete sama saya. Nah, setelah itu saya buka. Oke, masuk ke akses shellnya nih, misalnya shell apa ya? Udah bisa dan ketika saya misalnya upload shell yang lebih besar,
atau Windows exploit Orangnya atau tuh. set apa sel, nah Hah? itu malah blank. Tertolak berarti. Itu termasuk gimana cara developernya? Eh, kalau penerapan di sini aku paham juga ya kalau secara teknikal ya teman. Cuman biasanya penerapan role sih lebih ke emang diperketat lalu enkripsi datanya juga biasanya kayak gitu. Oh, Karena yang kalau mungkin gini Kak, apa boleh saya share screen atau apa ya? Biar kalian melihat gitu. boleh boleh silakan. Ini kan Boleh. sharing-sharing juga ya teman-teman sebenarnya. Maaf Kak Ati, saya tidak bisa share screen. Berarti operator. Oke, mungkin untuk linknya bisa dikirim di grup, nanti kami bantu share screen-nya. Oh, tidak bisa Kak. Ini privasi soalnya. Atau jadikan saya CO host dulu sementara. Oke, sebentar ya. Jadi tujuan untuk backdoor-nya itu untuk apa? Kemarin siapa yang nanya? Gini, pertama tujuannya itu saya pengen ngetes apakah ini apa ya, kerentanannya Aman, gitu Kak. aman atau tidak ya? Nah, misalnya itu bisa diakses atau saya otak-atik, nah saya lapor gitu. Oh, bug hunter lah jatuhnya ya. Ya, Sebenarnya aku apa ya teman-teman? Aku bisa dibilang bukan orang yang sih guys lebih tepat. Nah, kalau hal-hal semacam itu aku juga kurang mempelajari ya teman-teman. Cuman untuk sel backdoor sendiri emang kadang cukup sulit ya. Karena kan bentar yang share screen siapa namanya? Sorry, yang bertanya siapa tadi? Tapi Adip ya, jujur ya Adip, sepertinya ilmu kamu lupa Adip.
Itu udah masuk kan? Halo, halo Kak. Oke, halo. Maaf sebelumnya itu saya nah ini akses selnya. Itu Nah, di udah sini masuk sudah banyak akses yang saya upload. Ternyata itu sudah kosong. berhasil, tetapi aksesnya itu Kosong. otomatis jadi nol. Harusnya ya kalau bisa dibilang itu emang protek ya dari si sistem yang dipakai temen kamu ya. Karena kalau kamu perhatiin semua jenis backdoor yang kamu tanam itu kan PHP semua ya. Dari ada Ya, HTML juga. Dengan extension yang sama semuanya jadi nol. Kecuali JPG ya. betul. Jadi terfilter oleh firewall dari web developernya. Iya betul. Ini misalnya bisa apa ya, bisa beraksi atau bisa dieksekusi. Nanti saya laporkan ke developer tersebut. Ya biasanya mungkin kalau apa ya siapa Adib ya? Adib Iya, kalau ya. emang tertarik bug hunter ya, mungkin Adib cari ada namanya Hacker One. Nah, coba Adib searching-searching atau cari tahu. Nah, di Hacker One itu community yang besar ya di Indonesia. Di sana biasanya banyak tuh eh, tugas-tugas untuk bug hunter. Kayak gitu. Dan mungkin ada course-nya juga di sana. Oke, Kak. Oke, terima kasih Adib. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan lagi. Oke, Adib, mungkin bisa dihentikan dulu share screen-nya. Oke. Selanjutnya, karena di fitur kolom chat kita sudah mendapatkan 2 pertanyaan, saat ini saya akan membuka pertanyaan melalui raise hand. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan pertanyaannya dan bisa raise hand dari sekarang. Baik, sekali lagi teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Atau teman-teman yang di kolom chat bisa langsung juga menggunakan fitur raise hand tadi untuk pertanyaan yang belum terjawab. Makro. Oke, dari Kak Nining lagi maku, mungkin dari teman-teman juga sedang berkegiatan lain. Jadi saya bacakan pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu.
Berikutnya yang ketiga ada pertanyaan dari Kak Wahyudika Pratama dari TI Angkatan 20. Izin bertanya Kak, apa metode perlindungan terhadap serangan DOS dan DDoS? Silahkan kalian bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kak Wahyu. Oke, kalau untuk DDoS dan ya itu berhubungannya dengan web server ya. Kalau untuk perlindungan dini ya biasanya konfigurasi yang keamanan kita itu ditingkatin ya, termasuk di bagian firewallnya juga. Lalu biasanya ada juga namanya itu kita bisa membatasi nih sebuah koneksi yang masuk ke kita kayak gitu, entah dari IP-nya ataupun jalur yang sama. Jadi contoh ada beberapa IP yang sama, ketika itu masuk secara berbarengan, kita bisa identifikasi lebih awal. Oh ada nih IP yang menunjukkan sekian-sekian. Nah kita bisa blokir IP tersebut kayak gitu. Lalu ada mungkin beberapa ya penanaman rule-rule tertentu. Misal kayak tadi ya penjelasan aku di QRadar ya. Kalau kalian coba nih QRadar teman-teman, ada itu versi community-nya sebenarnya. Nah itu bisa dibilang sangat berguna ya untuk web development karena ya benar-benar bisa memonitoring teman-teman. Jadi dari langkah monitoring tersebut kita bisa nih mengambil keputusan nantinya. Karena di sana emang benar-benar kedetek guys, entah IP yang masuk siapa, ya, udah masuk berapa kali dan semuanya itu udah benar-benar lalu lintas jaringannya itu benar-benar ke kontrol teman-teman. Karena bisa termasuk firewall ya, kan firewall itu apa ya digunakan untuk memblokir lalu lintas ya yang mencurigakan teman. Penguatan di firewallnya sih bisa dibilang. Sebenarnya kalau kita pelajari lagi ya, kita bisa menerapkan contohnya kayak machine learning atau segala macam ya. Kalau kalian pelajarin. Jadi mungkin kan di DOS atau di DS itu memiliki pola-pola serangan tertentu, teman-teman. Entah itu jenisnya, eh, pasti dari pola-pola itu kita bisa pelajarin, teman-teman. Apakah ini termasuk di DOS atau tidak? Dapat. Ya kalau kita ngomong di DOS ya kita harus ya paling awal adalah infrastruktur sih. Infrastruktur itu harus emang benar-benar memadai, teman-teman. Dan backup data, jangan lupa, teman. Ketika kita punya web server, kita harus mempunyai satu backup dulu. Karena backup data itu penting guys. Misal nih web server kita emang udah bener-bener ditembus ya lewat DDoS. Nah kita masih punya cadangan ya teman-teman kayak gitu. Karena kadang kalau kita ngomongin black hat ya, mereka kan melakukan eksploitasi ya. Nah setelah dieksploitasi mereka rusak kayak gitu. Nah, kita itu itu. Apa yuk? Oke, bagaimana Kak Wahyu? Bisa diterima, bisa menjawab pertanyaan Kak Wahyu? Terima kasih. Terima Oke, kasih terima kembali. kasih. Oke, selanjutnya ini sudah ada yang raise hand dari Abrian. Silakan operator, tolong di spotlight. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Sebelumnya di sini saya mau perkenalkan diri. Nama saya Abrian. Saya dari semester 3 Prodi Teknik Informatika. Begini Kak Rian. Di sini saya mau bertanya terkait bagaimana sih ya tahap awal teman-teman kan ingin mempelajari dunia cyber security. Tetapi teman-teman itu kebingungan untuk memulai tahap awal itu dimulai dari apa dan fondasinya itu apa saja. Intinya untuk bagi pemula ya, bagi pemula teman-teman yang ingin belajar di dunia cyber security. Itu yang pertama, Kak. Oke. Yang kedua, di sini saya juga mau bertanya tantangan apa saja bagi
orang yang mempelajari cyber security khususnya di era di 4.0 di era sekarang ini. Nah, itu kan banyak sudah ya tantangan-tantangan. Jadi dunia cyber security kan juga memiliki dampak positif itu sendiri maupun negatif gitu. Tolong kakak bisa dijelaskan sedikit terkait itu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi ya, wabarakatuh. Oke, aku jawab ya. Langkah awal ya, teman-teman. Kita terjun langsung ke dunia cyber security ya. Jadi kalau langkah awal nih, untuk saran nih buat kalian-kalian, mungkin yang ada yang semester 2 atau semester 4 atau semester 3 atau semester 5 nih, sebenarnya kesempatan cyber security itu besar banget teman-teman. Kita kan ngomongin karir in cyber security ya. Di Indonesia sendiri sebenarnya kita kan menuju digitalisasi ya. Bahan juga ya kan, semua UMKM semuanya udah melakukan transformasi ya. Jadi mau nggak mau peran seorang cyber security di sana itu penting banget. Nah, kalau kita ngomongin untuk memulai nih, untuk sekarang ya, hal yang paling rasional untuk kalian adalah ikut BK, guys. Jujur, kenapa? Yang pertama adalah course yang diberikan oleh mereka itu rata-rata sudah dari company besar, teman-teman. Oke, entah itu ada dari contoh dari tempat sendiri yaitu IBM Academy, itu ada juga teman-teman. Kalau kalian cari, pesannya adalah Infinite Learning di MBKM. Terus ada dari mungkin ada kemarin dari Skillful, itu juga dari IBM Academy juga, ada dari Orbit, itu juga ada teman-teman. Nah, kenapa aku bilang paling rasional? Yang pertama adalah course dari cyber security itu sendiri harganya tidak murah teman-teman. Itu yang pertama. Sebenarnya ada, kalau kalian belajar ya ada dua tahap juga. Entah kalian mau ikut pelatihan atau otodidak. Kalau otodidak ya mau nggak mau kalian harus cari sendiri, yaitu dengan cara ya ikut pelatihan, apa ya, nonton YouTube atau cari roadmap sendiri. Cuman rata-rata kalau orang yang memiliki kepekaan pemikiran yang cepat, mereka bisa. Cuman tidak semua orang bisa di sana karena ada beberapa orang yang menganggap belajar otodidak itu susah, teman-teman, tanpa bimbingan. Nah, kalau sekarang ya cara paling rasional adalah ikut kampus Merdeka, guys. Kalau kalian cari nih, kalian boleh searching di kampus Merdeka itu company-company yang emang benar-benar apa ya, udah memiliki course cyber security teman-teman kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi tahap awal kalian teman-teman untuk mempelajari nih, karena cyber security itu puas kan. Nah, kalau di sana pasti diajari semua tuh, entah pen tester ataupun apa itu nanti security analyst atau segala macamnya. Nah kan karena udah dipelajari semua, kalian udah punya nih gambaran awal kalian bakal mau kemana. Sehingga ketika kalian punya mungkin duit lebih nantinya, kalian bisa nih course. Jadi aku kemarin sempat cerita-cerita teman-teman dengan teman aku. Dia awal belajar sebagai bug hunter, dia itu beli course, aku lupa di mana. Ternyata yang dia beli itu ya dasar dan si fokus poinnya itu nggak banyak teman-teman. Jadi mungkin kalian harus cari pondasi terlebih dahulu yang emang bener-bener free teman-teman. Yang aku tawarkan yaitu kampus mereka karena itu emang yang pertama adalah biasanya course-nya itu udah taraf internasional dan pasti udah terbaru dan itu free teman-teman kayak gitu. Entah kalian mau belajarnya atau di independennya kayak gitu. Nah, itu untuk tahap awal. Nah, nantinya kalian bisa lebih advance lagi karena kalian udah ada pondasi nih. Oh, aku mau ke sini. Kalau udah kalian udah tahu nih kalian mau kemana. Untuk roadmap-nya sendiri kalian udah punya pegangan nantinya. Dan lalu yang kedua tadi tantangan ya. Tantangan sendiri 5 point sekarang ya. Jujur kalau tantangan tersendiri semua orang itu memiliki kesempatan masing-masing punya ya. Jadi semua orang bisa jadi cyber security teman-teman. Tapi kadang mereka itu tantangannya adalah di prosesnya guys. Jadi tantangannya adalah pada prosesnya. Contoh nih, kalian emang benar-benar mau fokus di bidang cyber security. Yang pertama, jelas kalian harus punya portofolio. Itu pasti teman-teman. Bagaimana kalian dapat portofolio? Ya dengan kalian ikut pelatihan, maka itu bakal memenuhi portofolio kalian.
Lalu yang kedua, mungkin dari segi sertifikasi. Ada beberapa sertifikasi yang dibutuhkan ya. Kadang kalau kalian mau masuk sebuah company yang ada job security analyst atau security ya, cyber security, itu kadang-kadang ada beberapa sertifikasi yang dibutuhkan, entah seperti Cisco atau ada beberapa lagi ya. Dari AWS juga ada, terus ada AC Council, XP, kalau kalian search ya teman-teman. Itu yang pertama untuk portofolio ya teman-teman. Lalu tantangan yang kedua adalah ya bagaimana kalian ketika udah dapet nih, karena kita kan kalau belajar ya biasanya itu eh, terjadi kita belajar sesuatu nih, kadang kita kadang teman-teman di pertengahan kayak aduh susah segala macam. Nah biasanya tantangannya di situ teman-teman, bagaimana kalian menguasai materinya kayak gitu. Jadi, kalau dibilang tantangan ya untuk eh, di dunia cyber security ada, kesempatannya juga ada teman-teman. Kalau kalian search di job di pencarian ya, seeker lanjut itu rata-rata pasti pengalaman 1 tahun kalau nggak 2 tahun. Nah, bagaimana kalian dapat pengalaman tersebut? Ya, dengan cara ikut pelatihan, dan pelatihan seperti itu. Dan bisa dimulai dari sekarang, dari kalian ikut penjelasan ini mungkin. Kalian mulai tertarik, kalian bisa cari tahu teman-teman. Entah itu pelatihan-pelatihan gratis. Nah, nantinya kalian bakal dapat fondasi-fondasinya untuk menuin portofolio kalian. Dan mungkin satu lagi ya, kalian boleh bisa dibilang dari sekarang udah buat yang namanya LinkedIn teman. Nah, di LinkedIn sosial media yang mana di sana itu emang dibuat untuk job seeker dan itu untuk sebagai portofolio kita mandiri. Aku diceritain sama temanku seorang bug hunter dia. Nah, eh, kalau kita udah punya portofolio yang mapan dengan sertifikasi yang mapan pula di LinkedIn, rata-rata company besar itu yang cari kita, guys. Jadi kita yang bakal dihubungin, apakah tertarik untuk gabung di perusahaan kita sebagai entah kalau kita ngomongin pentester ya, pentester dengan tahap gini-gini. Jadi portofolio itu yang paling penting sih. Itu untuk Rian. Baik Bapak, Kak, terima kasih atas masukannya dan jawabannya sudah bisa saya tanggapi dan saya sudah memiliki pandangan untuk belajar terkait cyber security. Dan untuk lebihnya bolehlah nanti kita ngopi-ngopi. Oke, aman-aman teman-teman. Nanti kita ngopi-ngopi ya di kampus. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Baik, saat ini kita sudah sampai di penghujung sesi tanya jawab. Terima kasih Kak Rian atas kesediaannya telah menjawab 4 pertanyaan dari teman-teman. Sekarang saya akan sedikit menyimpulkan dari sesi pematerian tadi. Security Operation Center atau SOC memiliki peran yang krusial dalam menjaga keamanan informasi dan memastikan kelancaran fungsi bisnis. Biasanya, SOC dipekerjakan oleh perusahaan besar seperti lembaga pemerintah atau perusahaan perawatan kesehatan karena membutuhkan sumber daya yang besar untuk dibentuk, dipelihara, dan dibiayai. Dengan demikian, SOC memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan informasi dan memastikan kelancaran fungsi bisnis. Demikianlah simpulan yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kak Rian atas pemaparan materi yang sangat informatif dan sangat menarik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar atas partisipasi aktifnya. Semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya Timut Maina, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya ialah penyerahan cindera mata oleh Ketua Panitia kepada Kak Rian Hidayat selaku pemateri pada acara ini. Kepada Saudari Subaidah, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya ialah dokumentasi bersama peserta dan juga pemateri webinar Karir in Cyber Security. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk mengaktifkan fitur kamera pada komputer atau laptopnya masing-masing. Satu, dua, tiga. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum kita tutup acara ini, kami himbaukan lagi kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi untuk merangkum materi yang telah diperoleh dari webinar Karir in Cyber Security hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah panitia share. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan harapan, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sorry ya, gue